Ya, selamat berjumpa lagi para investor saham yang budiman. Ketemu saya lagi Budi Setianto, kreator Easy Stock, aplikasi penilai harga saham untuk menemukan true value dari saham-saham yang ada di bursa, yaitu aplikasi yang running di Android yang sudah bisa diakses secara free melalui Google Play Store. Dan pada kesempatan ini kita akan menghitung true value daripada GTS internasional dengan menggunakan metode formulasi Easy Stock, yaitu formulasi yang mengikuti paham Benjamin Graham, di mana Benjamin Graham itu adalah guru daripada Warren Buffett, investor terkemuka di dunia, dan dia penulis buku investment classic security analysis yang menitik beratkan pada penghitungan true value. Warren Buffett sendiri pernah menyatakan secara terbuka bahwa gaya investment beliau itu adalah mengacu 85% dari Benjamin Graham dan 15% dari Philip Fisher. Philip Fisher itu adalah pengarang buku Common Stock for Uncommon Profit, itu mengenai bisnis analisis, mengenai analisa kualitatif. Nah, apa yang mendasari dari rumus Benjamin Graham yang dipakai di aplikasi Easy Stock adalah menggunakan bagan seperti ini, yaitu stock valuation. How stock valuation works. Semua data masukannya itu berdasarkan murni laporan keuangan kuartalan. Kalau kuartal 1 harus disetahunkan, yaitu kali 4, kuartal 2 dikali 2, dan seterusnya. Yang diambil dari laporan keuangan harus laporan keuangan long list. Selain profit and loss, cash flow, balance sheet, juga ada auditor's note. Auditor's note itu menyimpan data-data yang tidak ada di balance sheet atau profit and loss adalah capital expenditure, akumulasi penyusutan, non-performing loan, hutang-hutang jatuh tempo, dan pendapatan dan biaya non-recurring. Nah, dari data-data sisi earning kita peroleh free cash flow. Free cash flow itu kita proyeksikan mengikuti rata-rata pertumbuhan revenue, rata-rata sales. Sedangkan dari sisi balance sheet itu kita tarik net working capital dan surplus dan defisit balance sheet. Kedua sisi itu, neraca dan earning, kita gabungkan, kita proyeksikan selama 10 tahun ke depan dengan discount factor menggunakan government bond yield. Government bond yield bisa Anda cari di CNBC, bisa Anda lihat di Bloomberg, Bank Indonesia yang selalu berubah tiap hari. Jadi dari situ diproyeksikan 10 tahun ke depan, diterapkan safety margin of safety ala Warren Buffett atau ala Benjamin Graham, baru ditemukan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke. Nah, ini kalau kita sebelum itu kita mau masuk ke ini ya. Nah, ambilnya dari mana? Anda masuk ke sini. Google Play Store. Oke, Google Play Store. Anda ketik Easy Stock. Nah, di sini di Easy Stock banyak keterangan, ada video tutorial, ada penjelasan, description. Di sini Anda penggunaannya bagaimana, mengapa menggunakan, manfaatnya apa, fiturnya apa, dan lain sebagainya. Oke, kita open ya. Kita open. Ini ada 744 atau lebih. 750 kali sekarang. Semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kita akan memutarkan video yang Anda bisa lihat di situ. Oke. Seperti yang Anda lihat di sini, ini kita akan menghitung true value. True value ini adalah khusus untuk member. Jadi fitur apa yang dimiliki oleh member dengan dia mengeluarkan 75.000 per bulan, ada forecast simulator, best stock selection, dan true value IPO. Kita lihat
apa itu forecast simulator. Ya, kita klik yang bendera Indonesia karena 3 bendera lain belum ada. Ada semua saham di sini. Kita cari atau kita ketiklah saham apa. Adaro. Ya, Adaro Energy kita ketik. Nah, kita ketemu true value-nya 1.600, yang tertinggi terendahnya 300-an. Sedangkan harganya sekitar 1.300. Nah, itu fitur-fitur seperti video profile, terus ini grafiknya, grafik historisnya. Ada mingguan, ada bulanan. Anda bisa pilih lah di situ. Oke. Nah, itu Anda lihat data-data bisa aja Anda tidak setuju. Wah, ini kita harus rubah. Rubah pakai stock simulator. Nah, ini coba ya saya hentiin dulu, berhentiin dulu. Nah, ini kita rubah long term debt-nya jadi 13 triliun tapi bukan 18 triliun. Terus ini kan 1.600 300. Pertumbuhannya juga dari 2,3 kita naikin jadi 5, apa yang terjadi? Naik kan upside-nya jadi 18, downside-nya tadi dari 300 ke 900-an. Nah, ini kemudian fitur berikutnya adalah best stock selection. Nah, ini ada berapa menu yang Anda bisa pilih, under value, over value, ranking volume. Kita pilih under value. Kita milih saham-saham yang under value. Oke, free cash flow-nya kita taruh sekian, jangan terlalu minus. Oke. Terus kita revenue growth kita nggak mau negatif, artinya dia ada pertumbuhan. Return on equity-nya juga kita mau yang positif, debt equity-nya kita mau 1 ke atas, profit margin-nya kita mau yang positif, berarti dia tidak rugi. Lantas return on asset-nya juga yang positif, tidak negatif, ya positif kecil lah. Dan kita tulis 1 juta lembar saham. Nah, kita bisa pilih by industri. Anda mau pilih mana? Nah, ini ada listnya. Anda bisa pilih. Kita pilih, katakan kita mau properti. Ya, klik properti. Ya, kita lihat properti ada apa? Sektornya. Ada building construction sama real estate. Tapi kita pilih mining. Nah, coal mine kita pilih. Udah. Oke. Terus kita klik. Nah, ada dua cuma 1 karena tadi lebih ini ya, lebih artinya lebih sensitif waktu kita menggerakkan itu. Nah, ini bisa Anda lakukan di sini. Saya lakukan di sini coba ya. Kalau saya milih misalnya MNCN. Nah, ini kan upside-nya 2 kali lipat. Oke. Laporan keuangan Q1 ini kan 2.400, upside-nya, downside nggak ada downside, upside-nya tuh 2.000, di atas 2.000, sedangkan harga di 860. Pertumbuhannya 2,8. Ya sebetulnya kan MNCN membawa RCTI memang sekarang lagi naik daun dengan sinetron ya. Coba. Saya pengen growth-nya cuma 5%, setengah persen. Oleh setengah persen. Saya pengen laba setelah pajaknya turun jadi 1350, 800, 123, 123. Udah ya. Growth-nya saya turunin, net income-nya saya turunin.
jadinya apa? Masih tetap di 2000-an? Kita lihat. Udah berubah ke 800-an. Akan malah, makanya sensitif ya, dia akan turun. Oke, sekarang kita masuk ke True Value IPO. Nah, kayak gini. Kita pakai muter video aja. Nah, kita cari GPSO. Sorry, GTSI. Ini ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ini, kalau Anda mau cari apa GTSI, itu Anda harus cari di website atau baca prospektusnya ya. Dia bergerak di bidang apa? Nah, dia bergerak di bidang GTS Internasional. Industrinya apa? Shipping. Produknya kargo. Natural gas ya. Oke. Jangan lupa isi email, Anda klik, langsung kita lihat pertumbuhannya, kita pasang 3. Ini ya government bond-nya 6,3. Kita lihat coba kalau kita lihat harga sahamnya berapa sih? Kita lihat tuh. Stock price-nya ya. GTSI 87. Sekarang kita hitung coba. Kita hitung berapa GTSI. 87 GTSI. Dividennya juga ada. Aset bersihnya